Jadi selamat malam kepada Mami dan juga Nathan dan juga Matthew. Jadi pada malam hari ini Gisel ingin membawa sebuah renungan dan juga pujian pada malam hari ini. Jadi sebelum kita memulai, sebelum Gisel masuk dalam firman, mari kita mengambil saat teduh sebentar saja. Amin. Oke, jadi kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Waktu Tuhan. 1, 2, 3. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo kita berdoa yuk. Kami yang pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan sudah memelihara kami dari pagi, siang hingga malam. Kami sudah berkumpul, kami sehat, kami tidak kurang satu apapun. Tuhan, sejenak kami mendengarkan renungan dari kakak Gisel Tuhan yang akan dibawakan oleh dia Bapa. Tuhan Yesus, bukakan pintu hati kami biar kami mendengar dengan baik firman-Mu ya Tuhan Yesus. Diam di bawah kaki-Mu. Berkati Gisel yang akan baca renungan Tuhan Yesus sehingga bisa terserap dengan baik. Tuhan Yesus menyampaikan dengan baik. Berkati Matthew, berkati Nathan, berkati Gisel, Papi, Mami di rumah ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga jaga Mbak Dian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pelihara rumah ini dengan pasukan malaikat-Mu. Kami undang Kau datang ya Bapa untuk memberkati kami dan hadir tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Oke, jadi sekarang kita akan menyanyikan lagu yang kedua, yaitu lagu yang kedua adalah yang bila kau izinkan sesuatu. 1, 2, 3. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, Ku percaya padamu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, jadi sekarang mulai dalam renungan, Gisel mendapat ayat Lukas 18 ayat 18 sampai 31, yaitu bercerita tentang orang kaya. Jadi sebentar. bacain firman-Nya. Oke. Jadi di sini Gisel akan bacain ya. Konteksnya adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau katakan aku baik?
tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar hal itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk seekor unta untuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Nah, jadi di sini Gisel tuh belajar bahwa ternyata pertama di dalam ayat yang 18 hingga 21 hingga 20 itu kan dikatakan apa yang harus saya perbuat, hal baik yang harus aku buat untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, di situ aku belajar bahwa ternyata membuat hal baik itu tidak dapat membawa kita ke dalam keselamatan. Lalu yang kedua juga bahwa harta kita hanya sementara dan juga tidak dapat membawa ke keselamatan. Dan harta itu bukan segalanya. Jadi di sini kita ingin cerita sedikit bahwa sejak dulu sampai sekarang sebenarnya Gisel tuh masih ada pikiran bahwa aku tuh harus melakukan hal yang baik supaya aku dapat bersama Tuhan untuk pergi ke surga, ya kan? Dan itu selalu aku ulangin terus setiap kali mungkin aku berdosa, ya kan? Jadi mungkin aku pikir kayaknya kalau misalnya bertobat aja, masa ya tinggal doa bertobat lalu dimaafin, kan gak mungkin, ya kan? Aku berpikir seperti itu. Mungkin aku harus ngelakuin sesuatu yang lebih supaya aku dapat pergi ke surga bersama dengan Tuhan. Jadi sejak kecil aku berusaha untuk melakukan yang terbaik. Aku ngelakuin hal-hal yang baik supaya aku dapat diterima, bukan hanya oleh orang-orang tapi juga dengan Tuhan. Tapi dari ayat ini Gisel teringat kembali bahwa dari chapel-chapel, dari devosi-devosi Gisel, bahwa sebenarnya perbuatan baik itu tidak dapat membawa keselamatan, namun hanya iman kita yang dapat membawa kita ke dalam keselamatan. Jadi kita mengucapkan bahwa kita percaya kepada Tuhan, itu berarti iman kita telah terbentuk supaya mengarah kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah bahwa harta bukan segalanya. Kalau bisa dibilang Gisel cukup anak yang spoiled ya. Gisel selalu ingin apapun untuk Gisel. Gisel mau duit terus-terusan. Gisel kadang suka ngerent kepada teman-teman. Aduh, aku nggak punya duit. Padahal aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Cukup spoiled kalau bisa dibilang. Namun di sini Gisel juga teringat kembali bahwa semua yang dalam dunia ini, dalam bumi ini hanya sementara. Sama juga dengan harta, bahwa harta tidak dapat dibawa kepada nanti kita di surga, dan harta pun juga tidak dapat membawa kita ke dalam keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Mungkin bisa untuk di dunia ini, tetapi tidak dapat menyelamatkan kita dari maut. Jadi refleksi Gisel di sini adalah tentunya yang pertama, kita tidak perlu melakukan hal baik untuk mendapatkan hidup kekal. Yang penting iman kita percaya kepada Tuhan dan memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah jangan terlalu terbutakan oleh harta karena mereka hanya sementara. Jadi
yaitu singkat dari Gisel. Renungan untuk malam hari ini mungkin tidak sempurna, tapi itu yang bisa Gisel sampaikan. Nah, Mami mau kasih masukan. Jadi tadi benar bahwa kelakuan baik memang tidak membawa kita ke dalam kerajaan surga. Tetapi ketika kita sudah menjadi anak Allah dan kita percaya sama Tuhan Yesus, ya, otomatis kita pasti akan berbuat baik, walaupun kebaikan kita tidak bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga. Hanya iman kita lah yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga dan atas pengampunan kasih Tuhan Yesus, ya. Tapi ketika kita sudah diampuni, ketika kita sudah diselamatkan, maka pasti otomatis kita akan berbuat baik, ya. Oke, terima kasih Kakak Gisa renungannya. Sekarang kita nyanyi satu lagi, ya. Bapak engkau baik, ya. Iya. 1, 2, 3. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta kau. Aku memujimu, aku menyembahmu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau, aku memujimu, aku menyembahmu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau. Ayo kita berdoa lagi yuk. Kita Jadi bisa sebentar. ngomong. Jadi pada penutup ini Gisel juga ingin memiliki doa, apa itu namanya? Kita akan mendoakan beberapa hal. Doa syafaat. Jadi ya doa syafaat. Jadi Gisel akan memimpinnya. Jadi Sini akan bawa meja ada sini Kak. beberapa, yaitu pertama tentunya untuk kesehatan dan juga kekuatan Tuhan berikan kepada keluarga kita. Lalu yang kedua adalah doakan untuk Nathan yang exam mau kita, exam. Gisel dan juga Nathan yang mungkin sudah berlalu ataupun yang masih berlalu. Lalu juga untuk menjaga rumah ini supaya rumah ini menjadi berkat. Dan yang terakhir adalah untuk tentunya untuk negara Indonesia supaya bisa menjadi lebih baik. Tapi satu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Bapa. Pada malam hari ini kami telah menyelesaikan renungan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai Gisel selama Gisel membawakan firman-Mu. Tuhan, pada malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama adalah untuk kiranya keluarga kami dapat selalu memiliki kesehatan dan juga kekuatan Tuhan untuk menjalani hari-hari kami, supaya kami dapat memuliakan Engkau setiap hari. Lalu kami juga ingin berdoa untuk rumah ini Tuhan, kiranya rumah ini menjadi rumah di mana Engkau selalu menjagai kami Tuhan. Rumah ini dapat menjadi tempat ibadah untuk memuji Engkau. Lalu Gisel juga ingin berdoa untuk exam Gisel dan juga Nathan Tuhan, yang mungkin sedang berlalu ataupun yang mungkin telah berlalu. Kiranya Engkau hanya Engkau yang dapat membantu kami Tuhan dalam dan memberikan kami kepintaran dan juga kecerdasan supaya kami dapat lulus dan kami dapat memiliki hasil yang memuaskan.
Lalu kami juga terakhir ingin berdoa untuk negara Indonesia ini Tuhan. Kiranya hanya Tuhan yang dapat menyertai Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau yang tahu setiap wakil-wakil Tuhan, ataupun presiden kami, semua yang sedang berada di Indonesia ini, kiranya Engkau tetap selalu sertai. Itu saja yang kami ingin doakan Tuhan. Mungkin belum sempurna, tapi kiranya apapun yang Gisa ucapkan dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Engkau kami berdoa. Haleluya, amin. Nathan berdoa. Nathan, ya, berdoa juga. Tutup closing. Apapun, dua anak. Ayo. Suaranya gedein sedikit sayang. Terima kasih Tuhan. Berkati malam ini, biarlah kami bisa tidur yang nyenyak di dalam rumah ini. Jauhkan kami dari segala bahaya, dan lihat orang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Gisel, terima kasih Nathan.